bismillah, kita lanjut di soal berikutnya. Pengenalan fungsi gelombang sederhana. Ini fungsi gelombang, anggaplah ini fungsi gelombang kuantum ya. Pada waktu T sama dengan 0, sebuah partikel memiliki fungsi gelombang x C x, 0, maksudnya C sebagai fungsi x dan pada waktu T sama dengan 0. Yaitu ada 3 bentuk untuk 3 daerah. Daerah yang pertama adalah berbentuk A besar kalikan X per A kecil untuk daerah 0 sampai A. Kemudian A besar kalikan B min X per B min A untuk daerah A sampai B. Dan selainnya 0. Dengan A besar, A kecil, dan B adalah tetapan-tetapan. Normalisasikan psi besar ini psi besar ya, dengan cara menentukan A dinyatakan dalam suku-suku A dan B. Kemudian bagaimana sketsa psi x, 0 sebagai fungsi x. Lalu di manakah partikel kemungkinan besar ditemukan pada waktu T sama dengan 0 itu. Lalu yang D, berapakah peluang menemukan partikel berada di sebelah kiri A kecil, X sama dengan A ke kiri gitu ya. Periksalah hasil Anda untuk kasus B sama dengan A dan B sama dengan 2A, dan berapakah nilai harap atau expectation value dari X ya. Ini berarti nilai yang rata yang paling mungkin dari X. Kita akan coba kerjakan. Yang pertama, mari kita hitung normalisasi. Kita normalisasikan, kita cari A nya ya, A besar. Pertama adalah normalisasi itu adalah normalisasi itu adalah jika integral untuk seluruh wilayah ya, untuk seluruh wilayah dari fungsi gelombang tersebut, nilai mutlak dari fungsi gelombang tersebut ya, psi besar x, 0 kuadrat dx untuk seluruh wilayah ini nilainya sama dengan 1. Nah, kita akan integralkan itu. Dan karena nilai psi itu yang ada nilainya hanya di daerah 0 sampai A sampai B di 2 daerah awal ini, jadi integral kita jadi berkurang, mengerucut ya. Jadi kita pisahkan integralnya. Integral untuk yang seluruh daerah lain selain A, B itu 0. Maka sisanya tinggal integral. Karena A sampai 0 sampai A dan A sampai B itu berbeda fungsinya, kita pecah jadi 2. Jadi mulai dari 0 sampai A kita integralkan nilai mutlak dari fungsinya ya. Fungsinya adalah ini. Jadi integralnya adalah A kuadrat kalikan X kuadrat per A kecil kuadrat dx. Ini bagian dari 0 sampai A, ditambahkan integral dari 0 sampai B untuk yang ini berarti yang bagian kedua, yang ini ya. Itu ada A besar kalikan dikuadratkan B min X per B min A, semuanya dikuadratkan dx, dan hasilnya harus sama dengan 1 ya. Kemudian nanti untuk tetapan normalisasi, untuk kasus kita mungkin A besarnya ini akan positif, tapi pada kasus yang lain bisa jadi dia negatif, bisa jadi juga tidak. Jadi mungkin kita berikan ini adalah tanda mutlak dari A, tanda mutlak dari A untuk kasus yang umum ya. Kita kerjakan, hasilnya adalah bagian yang pertama kita keluarkan tetapannya A kuadrat per A kecil kuadrat. Hasil integral dari X pangkat 3 adalah sepertiga X kuadrat ya, jadi sepertiga X pangkat 3. Masukkan batasnya dari 0 sampai A. Dan yang sebelah kanan ini kita substitusi ya. Misalnya kita substitusi, saya tulis di sini T adalah B min X gitu, maka dt adalah minus dx. Jadi kalau ada dx berarti dia akan menjadi minus dt. Integral kita berubah menjadi integral, kemudian batasnya ya. Batasnya kalau B nya itu 0, T nya berarti minus kalau
X-nya itu, ini kenapa 0? Nomor ini A ya harusnya ya, dari A sampai B. Kalau X-nya itu A, maka T-nya menjadi B min A. Jadi batas bawahnya itu adalah B min A. Kemudian batas atasnya B. Saat X-nya itu B, T-nya 0. Jadi ini sampai 0 gitu. Ya, kemudian yang lain adalah tetapan A kuadrat per, ini tetapan juga B min A kuadrat. Nah, yang ini berubah menjadi T kuadrat. DX berubah menjadi minus DT. Jadi ini jadi minusnya saya taruh depan, ini saya hapus. Nah, hapus, jadi ini adalah minus DT. Hasilnya harus sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masukkan ini ketemunya adalah 0 masuk jadi 0, A masuk jadi A pangkat 3. Jadi ketemunya adalah A kuadrat A pangkat 3 per A pangkat 2, tinggal A saja di atas, ini per 3 ini kali A gitu ya. Ini kita kerjakan, minus integral langsung hasilnya saja. Jadi ini kuadrat tetap, ini kita tuliskan T kuadrat berarti menjadi 1/3 T pangkat 3 gitu ya. T pangkat 3, batasnya dari B min A sampai 0. Hasilnya adalah kalau kita masukkan 0 ke atas, ini jadinya ini 0 ya. Kemudian dikurangi, nanti dikurangi dengan batas bawah. Jadi ini nanti adalah minus 0 ya, minus untuk batas bawah. Batas bawah adalah B min A pangkat 3, ini B min A pangkat 2. Nah, jadi menjadi A kuadrat per 3 kalikan B min A sama dengan 1. Kita tuliskan juga di sini A kuadrat per 3 A kecil. Jadi ini jawabannya sampai di sini. Jadi hasilnya adalah, kita lihat ini ada yang bisa ini ketemu dengan ini jadi plus ya. Ini jadi plus atau minus ini. Gitu ya. Jadi ini plus, akan jadi plus, kita lanjutkan di kanan. Jadi nanti ketemunya suku depannya sama. Ini ada A kuadrat per 3, ini ada A kuadrat per 3, kita simpan. Jadi ini tinggal A plus B min A ya, A plus B min A. Jadi kita ketemunya adalah ada A kuadrat per A kecil per 3 ya, per 3A kali A plus B min A sama dengan 1. Jadi tentunya habis ya dengan ini, sehingga ketemunya adalah A besar kuadrat per 3 kali B sama dengan 1. Jadi kita ketemu A adalah akar 3 per B. Ini yang pertama, bagian yang A. Baik, kemudian bagian yang B, bagaimana sketsa fungsinya si X sebagai fungsi X ya. Kita tuliskan di sini dulu. Nah, kita kerjakan bagian ini. Jadi yang pertama itu daerah A per A X dari 0 sampai A. Kemudian yang di sana nanti B min X min B min A. Nah, gambar ya. Jadi sketsa fungsinya, ini fungsi C, fungsi X, 0. Nah, selainnya itu 0, jadi kita gambarkan di sini 0. Saya ganti warnanya. Yang di sini itu fungsi yang 0 ya. Terus ini harusnya 0. Terus kemudian di daerah antara 0 sampai A itu fungsinya naik, yaitu A per A kecil kalikan X. Nah, kita coba kalau X nya sama dengan A, X sama dengan A berarti X sama dengan A berarti A per A 1, jadi A besar. Oh, jadi di posisi ini nilainya adalah A besar.
gambarnya sana positif ya. Nah ini fungsinya. Kemudian dari ini fungsi yang di sini adalah kita tuliskan ya tadi A besar per A kecil kalikan X di sini bagian sini. Nah, bagian sini fungsinya adalah A kalikan B min X per B min A. Nah kita coba ya dan daerahnya dari A sampai B. Kita gambarkan misalnya B nya itu sampai di daerah sini agak jauh ya. B ini di sini. Kita perpanjang sumbu kuningnya. Oke. Nah, ketika ketika X-nya sama dengan A, ketika di sini ya, itu nilainya A sendiri. Jadi dari atas sini. Kemudian ketika X-nya sama dengan B min B 0. Oh, jadi dia turun ke bawah. Ini akan turun ke sana. Maaf, ketemunya di situ. B-nya kita geser sini. Baik. Itu B-nya ya. B-nya di sini. Oke, dan selainnya itu 0 ya. Sana terus. Oke. Ini ke kiri juga. Nah, ini sketsa fungsinya. Fungsi dari fungsi gelombang kita. Dan inilah bentuknya ya. Fungsi gelombang. Dan biasanya fungsi gelombang itu agar ternormalisasi ini di jauh menuju minus infinity dia biasanya harus 0. Nah, dan kita biasa pakai yang itu. Kalau di jauh min infinity dan jauh plus infinity di sana fungsi gelombang itu harus 0, harus habis. Sehingga fungsi kita bisa kita normalisasikan. Baik. Ini sketsanya ya. Kemudian yang kedua, di manakah partikel kemungkinan besar ditemukan pada waktu T sama dengan 0 itu. Nah, bisakah kita melihat dari grafik yang ini? Ya. Jawabannya tidak bisa. Kita harus cari dulu grafik yang menggunakan grafik ini, grafik kuadratnya. Karena secara makna probabilitas yang bermakna probabilitas adalah fungsi gelombang kuadratnya. Kita harus gambarkan ini ya, gambarkan ini ya. Bagaimana grafiknya. Nah, kebetulan mudah saja karena ini adalah fungsi yang sederhana ya, fungsi linear lainnya 0. Maka kalau ini dikuadratkan fungsi kuadratnya ini berarti nanti akan menjadi fungsi ini jadi fungsi kuadrat ya, X pangkat 2. Kemudian yang ini juga menjadi fungsi kuadrat juga turun gitu. Fungsi kuadrat turun. Nah, kebetulan karena ini kalau kita lihat ya, kalau berapa nilai A ini kalau dikuadratkan jadi A kuadrat. Jadi nanti grafiknya itu kurang lebih akan berbentuk ya, ini untuk X. Kurang lebih akan berbentuk ini untuk A-nya di A kuadrat begitu. A kuadrat ya. Itu ini di sini. Itu bentuknya begini. Tidak linear lagi tapi naik. Kemudian di bagian B sana ya bentuknya akan turun. Gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Ini di sama dengan A, ini sama dengan di B gitu. Nah, selainnya 0, maka di manakah letak partikel yang paling mungkin? Ya tentu di titik maksimumnya, di maksimumnya di sini. Nah, jadi partikel paling mungkin berada di the most probable itu paling mungkin berada di X sama dengan A ya, kelihatan dari grafik probabilitasnya ya, itu yang kecil, semoga jelas. Kemudian kita lihat pertanyaan berikutnya. Berapakah peluang menemukan partikel berada di sebelah kiri A ya, menemukan partikel berada di sebelah kiri A. Jadi hanya kalau kita belah ini, kita pakai probabilitas yang ini ya, fungsi ini kita
sebelah, kemudian di sebelah kiri gitu. Nah, bagaimana menghitungnya? Menghitung peluang partikel berada di suatu daerah tentunya adalah definisi kemarin itu ya. Definisi, jadi kalau ada sebuah daerah dari P sampai X sama dengan P sampai X sama dengan Q, kemudian kita hitung ini psi kuadrat dx, ini maknanya adalah peluang menemukan partikel, menemukan partikel ya dari X sama dengan P sampai X sama dengan Q. Kalau yang tadi di sebelah kiri, berarti yang tadi integralnya dari sampai A, dan sebelah kiri sampai minus infinite gitu ya, dari fungsi gelombang kita psi x0 kuadrat dx. Nah, yang kita integralkan cukup dari 0 sampai A, karena yang di sebelah sumbu negatif 0 semua. Jadi kita integralkan dari 0 sampai A untuk fungsi itu. Fungsinya bunyinya tadi adalah A kuadrat per A kecil kuadrat X kuadrat dx ya. Ini mudah saja integralnya, tinggal tadi sepertiga ya, sepertiga X pangkat 3 dan masukkan batasnya. Per 3 X pangkat 3, masukkan batasnya dari 0 sampai A. Untuk batas atas nanti tinggal masukkan dari positif A pangkat 3 per A pangkat 2, batas bawah jadi 0. Jadi ini mudah, jadi jawabannya adalah A per 3 A kecil ya. Kalau kita masukkan nilai dari tetapan A kuadrat tadi, yang ketemunya adalah A sendiri itu akar 3 per B. Jadi ini nanti A kuadratnya adalah 3 per B. Jadi 3 per B ya, 3 per B kali 3 kali A. Saya coret jawabannya adalah A per B. Baik, ini jawabannya ya, A per B. Jadi peluang menemukan partikel, di peluang partikel berada di kiri A adalah sekian ya, A per B gitu. Nah, kita tadi akan suruh dicek ya, bagaimana kalau untuk kasus khusus. Kasus khusus jika tadi kita lihat ke atas, kasus khusus jika B sama dengan A dan B sama dengan 2A gitu ya. Kalau B sama dengan 2, kita lihat kalau B sama dengan A itu jika B sama dengan A, berarti peluangnya jadi 1 ya. Peluangnya 1. Jika B sama dengan 2A, peluangnya setengah. Mengapa ini ya? Kita lihat dari grafiknya ya. Kita lihat grafiknya. Apa yang terjadi jika grafik ini B-nya disama dengan A? Apa yang terjadi kalau B sama dengan A? Kita lihat ya. Jika ini A min X, ini A min A. Jadi grafik ini akan jadi grafik 0 gitu ya. Grafiknya akan hanya grafik naik saja, kemudian langsung turun 0 mendatar ke sana. Itu kalau kasus pertama. Jadi maka di sebelah kanan A tidak ada partikel, tidak ada peluang partikelnya, karena semua sebelah kanan A nanti akan jadi 0 ya. Jadi jika B sama dengan A, maka kita grafiknya misalnya saya gambar dengan hijau begini ya, biru Mas. Itu grafiknya jadi begini. Grafiknya datar ke sana. Ini grafik. Ini ya, grafiknya. Oke. Jadi maka kalau B sama dengan A, grafiknya jadi semacam itu, jadi dia naik. Kemudian dia turun 0 gitu. Jadi semua peluang otomatis hanya ada di sini saja. Nah, maka tadi sebelah kiri A itu 1, peluangnya 1. Sebelah kanan tidak ketemu. Ingat ya, total peluang harus 1. Kemudian kalau kita ubah lagi warnanya, misalnya saya ambil ya. Jika
B sama dengan 2A. Apa yang terjadi? Ini 2A ya, 2A min X, 2A min A. Jadi ini jadi A, ini 2A min X. Yang terjadi adalah ini jadi ini B-nya sama dengan 2A. Jadi sebelah kanan dan kiri itu simetris. Ya. Kanan dan kiri jadi simetris. Mungkin kita gambarnya gimana? Sama. Ya, ini kalau yang B sama dengan maaf. Agak susah ini menulisnya. Oke. Seandainya dia sama ya, seandainya dia sama, dia akan misalnya begini di situ. Ini simetris. Gitu. Kalau simetris berarti sebelah kiri A sama dengan sebelah kanan A. Berarti separuh peluangnya. Maka benar tadi setengahnya. Setengah. Jadi kasus pendekatan kita persamaan ini sudah betul, itu A per B ini betul. Ya. Baik, itu yang bagian ke D. Nah, sekarang yang terakhir adalah berapakah nilai harapnya dari X-nya. Kita akan hitung nilai harap X, kita hitung di sini. Berikutnya kita akan menghitung berapa nilai harap X dengan integral yang ini tentunya ya. Nilai harap X adalah semua ruang diintegralkan X kalikan C kuadrat dx. Nah, karena kita hanya dari A0 sampai B yang ada nilainya, jadi nanti tinggal tersisa 2. Saya dari 0 sampai A. Kita masukkan nilai A besar kuadratnya adalah 3 per B ya. Jadi 3 per B kalikan nilainya kan dari A besar per A kecil. Jadi ada A kecil kuadrat, kemudian X pangkat 3. Jadi X pangkat 3. Kemudian yang kedua ada A besar adalah 3 per B, integral 3 per B, batasnya dari A sampai B, kalikan X kalikan B min X kuadrat per B min A kuadrat dx. Baik. Kemudian dilanjutkan, hasilnya yang ini adalah ini jadi 3 B A kuadrat, kemudian hasil integralnya per 4 X pangkat 4. Masukkan batas atas bawah 0 sampai A. Kemudian yang ini 3 per B min A kuadrat. Nah, yang ini X kalikan BX ini kita bisa kalikan ya. X kalikan, kalau yang ini kan jadi B kuadrat min 2BX plus X kuadrat. Nah, yang depan jadi XB kuadrat. Saya ganti urutannya. B kuadrat X minus 2 BX kuadrat plus X pangkat 3 ya, ini. Nah, ini diintegralkan. Hasil integralnya adalah yang depan itu menjadi B kuadrat per 2X pangkat 2 minus 2 per 3 BX pangkat 3 ya, tambah 1/4 X pangkat 4. Masukkan batasnya dari 0 sampai dari A sampai B. Itu kemudian lanjut ya. Kita akan keluarkan faktor yang sama dari kedua integral ini. Yaitu kita akan keluarkan faktor ada 3B, sama-sama ada 3B, tapi yang di sini ada A kuadrat, sini ada B min A kuadrat. Kita pilih keluarkan 3 per 4, ada 4 sini ya. Kita keluarkan 4 B kalikan B min A dikuadratkan. Nah, bagian awal ini karena ini 0 sudah langsung dapat ini A pangkat 4 per A kuadrat, jadi A kuadrat. Nah, bagian yang pertama ini jadinya adalah ada A kuadrat. Kemudian suku ini tidak ada, kita tambahkan B min A kuadrat.
Ya, ini kalau dikalikan akan kembali ke sana. Ya, akan kembali ke sana, ke atas. Kemudian yang suku ini kita keluarkan, 3 sudah keluar, B sudah keluar, B min A kuadrat sudah keluar, yang kurang adalah angka 4. Ya, angka 4. Jadi nanti semua yang di dalam akan kita kalikan 4. Jadi hasilnya kita kalikan 4 adalah, ini belum dimasukkan batasnya ya, kalikan 4 jadi 2 B kuadrat X kuadrat minus 8/3 plus X pangkat 4, masukkan A sampai B. Itu. Nah, yang depan ini jadi A kuadrat B pangkat 2 minus 2A pangkat 3B plus A pangkat 4. Nah, ini yang masukkan batas atas dulu. Berarti ada plus, batas atas itu 2B pangkat 4 minus 8/3 B pangkat 4 ditambah B pangkat 4. Kemudian yang bawah jadi minusnya ya, minus dari ini, minus 2A kuadrat B kuadrat menjadi plus 8/3 A pangkat 3B tambah, jadi minus ya, karena ketemu tanda minus dari memasukkan batas integral, minus A pangkat 4. Baik, kita coba kerjakan mana yang bisa disederhanakan ya. Nah, ini ada A pangkat 4 ketemu dengan minus A pangkat 4, habis. Kemudian kita kumpulkan yang B pangkat 4 ya. B pangkat 4 ini ada 3 suku sama, jadi 2 min 8/3 plus 1 gitu. Dan saya tulis dulu yang paling ini dulu, ini tulis dulu. Jadi ada B pangkat 4. Berapa hasilnya? 2 min 8/3 tambah 1 jadi 3 ya. 3 dikurangi 8/3. 3 itu bisa kita nyatakan 9/3. 9/3 min 8/3 itu jadi 1/3. Jadi ini 1/3. Ya, sudah beres. Kemudian berikutnya ada A kuadrat B kuadrat ketemu dengan minus 2A kuadrat B kuadrat. Jadi yang ini kita ketemukan dengan yang ini, tanda gitu. Jadi hasilnya minus A kuadrat B kuadrat. Kemudian sisanya minus 2A pangkat 3 dengan A pangkat 3B dengan 8/3 A pangkat 3B. Ini jadi kalau ini kali 3 itu ya, bukan pangkat, ini kali pangkat kali 3 begitu. Maka ini jadi 6/3 ketemu dengan 8/3, 2/3. Ini sudah semua sukunya sudah habis. Kita ketemu semacam ini. Kita lengkapi. Oke. Kemudian jika dimasukkan angka 3B-nya faktor yang kita masukkan, menyisakan 1/4B min A kuadrat. Jadi masukkan 3B, 3/B dimasukkan, hasilnya adalah ini jadi B pangkat 3 jadi 3A kuadrat B kuadrat tambah 2A pangkat 3 ya, 2A pangkat 3. Nah, yang bagian ini bisa dibagi dengan bagian bawah ini ya, bisa dibagi dengan bagian bawah ini, yaitu hasilnya adalah kita coba bagi ya, kita bagi persamaan ini dengan suku yang bawah. Kerjakan di bawah misalnya, kita akan membagi B pangkat 3 minus 3 A kuadrat B
plus 2A pangkat 3 bagi dengan B kuadrat, karena tadi kan B min A kuadrat, ada B kuadrat min 2AB plus A pangkat 2. Nah, kita bagi B pangkat 3 bagi B pangkat 2, itu ketemunya B. B kalikan itu jadi B pangkat 3, B kali ini minus 2A B kuadrat, B kali ini jadi plus A kuadrat B. Kurangi kan, suku yang ini habis 0, suku yang ini ketemu dengan ini, jadi sisanya minus 2A kuadrat B. Lalu yang lain tuliskan saja, ini kan atas kurangi bawah jadi plus 2A B kuadrat plus 2A ya, 2A pangkat 3. Oke, itu gitu. Kemudian ini susunan ini saya tukar ya, jadi ini min itu semua ini kita bagi ke sana, jadi 2AB kuadrat ini kita bagi ke sana, ketemunya adalah mohon maaf ada salah, ini minus dikurangi dengan minus ini ya, ini jadi 4 harusnya ini, jadinya adalah 4 A kuadratnya 4 minus 4. Oke. Kemudian jika 2AB kuadrat ini dibagi ke sana, ketemunya adalah 2A plus 2A ya. Dan kita kalikan lagi, kembalikan 2A kalikan B kuadrat berarti 2A B kuadrat, kemudian minus 4A kuadrat B ya. Kemudian dikalikan ini jadi plus 2A pangkat 3, kemudian dikurangi, hasilnya 4AB kuadrat, ada pengurangnya yang sama, jadi ini habis, temunya 0, yang di sini 0. Kemudian yang ini ketemu dengan ini habis 0, ini juga habis 0. Oh, jadi hasil baginya ini ya, pembaginya itu, sehingga suku atas dibagi dengan bawah, sehingga B plus 2A. Oh, jadi ini menjadi 1/4 kalikan B plus 2A, atau saya ganti tukar urutannya 2A plus B. Ini adalah nilai harap dari X. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.